I had what is called a genome sequencing test. I tested my DNA and I found out I had Indian DNA. No, this is true, and that's why I think every time I hear some music, especially Indian music, I find my body moving. Halo Sobat Doder, terima kasih Anda kembali bersama kami berdua di FN Channel Kamis 9 Juli 2006. Kita sering keliru melihat tanggal. Kenapa? Tanggal itu paling penting. Assalamualaikum dulu, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Jarod dan juga pemirsa di seluruh Indonesia. Apa kabar Cak Jarod pagi hari ini? Alhamdulillah, saya teringat dengan pasti Cak Dodo dan Sobat Doder itu sering nonton film India. Bagaimana seorang polisi jagoan Cak, namanya Inspektur Vijay. Masih ingat dengan Inspektur Vijay Cak? Ya, saya sih tidak terlalu ini, tapi itu legendaris sekali di polisi itu. Gimana kaitannya dengan polisi Indonesia dan Presiden Indonesia nih tentang Gini, polisi itu, Cak? Kalau di India itu Inspektur Vijay terkenal. Dia bisa menyelesaikan semua persoalan dengan joget kemudian beraksi. Ini Rambo aja kalah. Di Indonesia di kuno ada Cak, polisi Vijay, Jenderal Vijay dan Presiden Vijay. Pertama kali kita datang ke Aceh. Bagaimana rakyat Aceh kemarin sudah kita bahas. Itu bau-membau patungan untuk apa? Untuk membangun jembatan di sana di kayu. Dan kemarin ini Jenderal Tito Karnavian Purnawirawan itu datang ke sana Cak, untuk apa? Ini kan seperti Inspektur Vijay Cak. Dan urusannya jadi selesai gitu ketika Pak Tito datang ke sana begitu. Jadi mirip apa yang terjadi di India gitu. Tapi India kan film itu ya, bukan kenyataan, atau gimana ceritanya? Iya, kalau India itu film, tapi kalau di sini ini sebuah film direkonstruksikan di dunia yang nyata. Bagaimana seorang polisi Vijay benar-benar terjadi di Indonesia. Oh iya, pantesan sampai Presiden Prabowo di depan Perdana Menteri India Narendra mengatakan di depan komunitas India di Jakarta Convention Center pada saat pimpinan India datang ke Indonesia, dikumpulkan itu seluruh orang India di Indonesia dikumpulkan, dan Pak Prabowo bilang saya ada darah India. Wah, seneng banget itu orang-orang di India, tepuk tangan. Jadi ternyata ya apakah benar ada darah Indinya atau tidak, tapi rupanya ada ikatan emosional ya antara Indonesia dengan India. Tapi kalau yang dicontoh itu hal-hal yang baik, bolehlah. Kalau yang dicontoh hal-hal yang buruk, ya harus dibuang itu yang buruk, contoh-contoh buruk itu. Just before I made my state visit to India, I had what is called a genome sequencing test. I tested my DNA and I found out I had Indian DNA. No, this is true, and that's why I think every time I hear some music, especially Indian music, I find my body moving. Today at the state banquet in our palace, state banquet, very formal, but I cannot help. My ministers, my generals, they all like to dance. Nah, saudara itu tadi bagaimana pidato Pak Prabowo menjelaskan, saya kalau mendengar suara musik India sering joget sambil kata naik gitu ya. Pantesan waktu nyapres yang dijual kan jogetan gemoy, dan tidak hanya waktu kampanye, sekarang pun kalau ada musik goyang gitu. Jadi entah ini karena stresnya tingkat tinggi atau memang sudah menjadi kebiasaan gitu. Kalau ada musik badan itu nggak bisa dihentikan, langsung auto gerak, auto joget, dan auto jingkrak-jingkrak. Seperti itu. Jadi tepat ya, ada polisi Vijay di Indonesia dan juga ada Presiden India. Jadi seperti lengkap sudah kondisi negara kita. Kalau memang Pak Prabowo sering mendengar suara musik India terus joget, bagaimana respon Pak Prabowo ketika mendengar kritikan soal rupiah, terus kritikan soal indeks harga saham gabungan? Seperti apa, Cak? Apakah tetap berjoget gemoy? Biasanya
Ya, joget itu biasanya disisipin di tengah-tengah pidato dia. Tetapi yang membuat kita prihatin setiap kali ada kritikan dari masyarakat itu selalu ditanggapi dengan baper, dengan terlalu jauh sentimental dan emosional. Pak Prabowo sering menyebut sebagai orang yang kritik itu orang yang kehilangan rezeki, orang yang kalah, orang yang sakit hati, bahkan tidak suka kalau melihat Indonesia berhasil. Nah, ini kan respon yang sangat tidak patut, sangat tendensius, dan sangat tidak tidak beradab. Kita ini kan Prabowo sudah mengatakan bahwa ini kapal Indonesia, mari kita bawa kapal ini bersama-sama menuju kesejahteraan. Rakyat ini adalah penumpang dan Pak Prabowo adalah nahkoda. Ketika nahkoda dilihat oleh penumpang itu jalannya sudah nggak benar, mengendarai kapalnya itu dengan bermain-main atau dengan bercanda atau dengan joget-joget, rakyat berhak untuk memberikan masukan, memberikan kritikan. Jangan semua yang dilakukan oleh presiden itu sebagai kebijakan yang suci, kebijakan yang paling benar, kebijakan yang sudah paripurna, tuntas, dan selalu baik. Tidak, karena kan masyarakat di era sekarang keterbukaan, era di mana tidak ada yang lagi bisa ditutup-tutupi, itu pasti akan terbaca oleh masyarakat dan masyarakat memberikan masukan serta kritikan. Jangan kemudian atas kritikan itu presiden terlalu baper, sentimental, mewek-mewek, yang sama sekali tidak substansial apa yang dia sampaikan. Nah, ini pengamat-pengamat ada beberapa macam menurut saya. Ada pengamat yang memang tidak suka pemerintahnya sendiri berhasil karena berbagai motivasi. Tapi menurut saya mereka itu menurut saya sikap mereka itu sikap yang sempit, bukan sikap patriotik. Mungkin karena merasa kalah, tidak punya kekuasaan, kemudian atau ada pihak yang hilang rezeki, ya terutama maling-maling, koruptor-koruptor, ya kan, dia merasa rugi dong dengan pemerintah kita. Saya khawatir Pak Prabowo itu seperti peribahasa orang Jawa zaman dulu. Jangan menghitung kancing baju sendiri. Artinya, yang kita alami, jangan ditafsirkan juga menimpa yang lain. Pak Prabowo 4 kali capres kalah, Pak. Terus dia merasa kepada orang kulitnya, oh pasti dia sakit hati, ya kan? Pasti dia rezekinya hilang. Ini jangan-jangan, ini yang dialami Pak Prabowo sepasca kalah, itu dianggap menimpa semua orang. Bukan begitu, Pak Dodo? Ya, apalagi kalau sampai kemudian nyinggung rezekinya terganggu, tidak mendapatkan bagian. Bukankah itu yang dia akui sendiri ketika dia kalah yang ketiga? Dia bilang dia capek berada di luar pemerintahan dan bisnisnya terganggu dan tidak mendapatkan jatah. Dan itu kan dia mengaku sendiri. Betul, itu seperti pepatah tadi. Apa yang dia alami itu dipersepsikan dialami juga oleh orang lain. Tidak bisa begitu Pak Prabowo. Jadi setiap orang punya persepsi masing-masing, tidak bisa disamaratakan dengan konsep pribadi. Maka berat ini bangsa Indonesia kalau punya pemimpin seperti ini. Merakyat itu maksudnya mengkritik pemerintah itu supaya pemerintah berjalan lurus, berjalan dengan baik, dan kesejahteraan bisa kita nikmati bersama. Tetapi kalau kritikan itu direspon dengan sangat berlebihan, ya itu jelas tidak akan mencapai tujuan yang baik. Bukankah presiden punya pembantu, ada Bakom, ada KSP, ada juru bicara, ada kementerian, sekretaris kabinet, sekretaris negara, kan bisa menjelaskan pada bagian masing-masing apakah masih kurang 110 menteri. 110 menteri dan wakil menteri di kabinet sekarang ini apakah masih kurang? Ini kan keterlaluan ini. Kabinet gemuk tapi kerjaannya minim, kerjaannya kurus gitu. Jadi tolonglah jangan terlalu berlebihan mencurigai masyarakat yang memberikan masukan agar bangsa ini berjalan lebih baik. Jangan dimusuhi, jangan dicap sebagai orang yang sakit hati, orang yang tidak dapat jatah makan dan lain sebagainya. Ini betul-betul betul-betul tidak etis. Dan saudara, ketika kritikan para pengamat dijawab dengan nyinyiran, dan ketika para pengamat mengkritik dibalas dengan hinaan, sekarang ini Cak Dodo,
banyak rakyat punya cara sendiri untuk melampiaskan kejengkelan sekaligus mengkritik pemerintah. Caranya apa? Kita lihat di Aceh masyarakat membangun jembatan sendiri dan di Lampung iuran patungan membuat jalan sendiri. Bukankah itu kritik yang paling menyakitkan dan mendadak ada jenderal polisi datang ke sana sebagai inspektur Vijay. Iya, itu bukan lagi kritikan, itu tamparan yang keras bagi pemerintah, bagaimana pemerintah ternyata tidak mampu memberikan, memeratakan pembangunan atau melihat daerah-daerah yang butuh pembangunan segera. Ini sebuah contoh yang layak ditiru oleh daerah-daerah lain, bagaimana cara menyentil pemerintah dengan cara-cara halus dan solutif seperti itu. Jadi tidak sekedar omon-omon. Nah, yang seperti ini harusnya pemerintah malu karena masyarakat memiliki kepedulian yang tinggi untuk membangun jembatan, jalan rusak, dan sekolah-sekolah yang ambruk misalnya seperti itu. Jadi tidak layak lah kalau kemudian presiden itu memusuhi rakyatnya sendiri. Karena sebetulnya rakyat ini memiliki hak untuk mengkritik, bahkan untuk menurunkan presiden. Karena rakyat yang membayar pajak dan presiden itu digaji oleh pajak rakyat. Dan itu kewajiban masyarakat untuk selalu mengontrol perilaku pejabat. Jangan sakit hati kalau dikontrol publik, kecuali masyarakat melakukan tindakan-tindakan kriminalitas, subversif, dan lain sebagainya, itu boleh. Ini sebatas kritik. Rakyat ingin melihat Indonesia ini lebih baik. Jangan dimusuhi, jangan dicap, dan jangan dinyinyiri, bahkan dituduh macam-macam. Sekali lagi Pak Presiden, ubahlah mindset Anda, dan jangan terlalu baper, jangan terlalu sentimental. Apa yang Anda lakukan bukan kegiatan, kebijakan yang final, yang tuntas, yang paling baik. Tidak. Pasti ada kekurangan, dan kekurangan itu disampaikan oleh masyarakat. Maka responlah dengan baik seluruh kritikan dan juga masukan dari masyarakat. Dan Cak Edo, kita harus memberi apresiasi kepada para publik netizen. Kenapa? Berdasarkan atas laporan mereka, penyelaman mendalam, investigasi al netizen, ini Menteri PU Dodi Anggoro akhirnya membatalkan untuk tidak berangkat ke Amerika yang diduga akan menonton final Piala Dunia. Lah saat meresmikan jembatan ini, tanda kutip ya, meresmikan, dia datang ke Gayo untuk melihat seperti apa jembatan yang dibangun oleh masyarakat Aceh. Dia ditanya wartawan, saya batal ke Amerika. Enggak kasih hati kan lebih penting ke sini gua. Nah, artinya Penting enak-enak daripada iya, artinya batal Pak ke sana. Betul. Bapak mau ke NTB nih sekarang. Enggak betul. Oke. Kalau ke Amerika batal karena saya lebih pentingkan ke enang-enang nanti kemudian ke agam. Ya, luar biasa Pak. Daripada ke enang-enang bagusan, daripada ke sana bagusan ke enang-enang. Lagi saya udah Oke. berapa kali ke Amerika. Satu hal kita apresiasi kedewasaan, ya memang sudah dewasa ya Pak Dodi ini, sudah sepuh ya, jadi dia dengan wise, dengan legowo untuk membatalkan. Satu sisi kita apresiasi, pejabat memang harus seperti itu, merespon seluruh kritikan masyarakat. Kalau terbukti diduga melakukan pelanggaran, harus segera langsung dilakukan evaluasi dan perbaikan diri, itu kita apresiasi. Tetapi di sisi lain, bahwa pada awalnya kan berusaha untuk menutupi diri, katanya yang menggunakan anggaran pribadi lah, terus bahkan sekarang akan dicari siapa yang membocorkan. Nah, ini lebih menarik lagi kalau hal seperti ini. Pertama, artinya di dalam internal kabinet sendiri ada mata-mata, ada orang yang tidak suka, ada orang yang ingin menjatuhkan orang lain di sisi lain. Tapi di sisi lain lagi juga bahwa ya di internal kabinet juga ada orang yang kritis, orang yang punya idealisme, orang yang juga tidak ingin melihat para menteri ini aji mumpung, kemaruk, dan memanfaatkan jabatan, menyalahgunakan wewenang. Seperti itu yang terjadi. Tapi secara umum kita apresiasi Pak Menteri PU membatalkan kunjungannya ke Amerika Serikat bersamaan dengan Piala Dunia, yang itu menimbulkan kecurigaan publik bahwa kunjungan itu hanya sebagai alasan untuk membenarkan tujuan pribadi mereka menonton final Piala Dunia. Jadi ya mudah-mudahan pembatalan ini betul, bukan hanya di depan kamera, betul-betul tidak pergi ke sana, karena biasanya para politisi itu menyelesaikan masalah sesaat, yang penting tidak gaduh dulu, tapi kemudian ternyata tetap melakukan
apa yang dicurigai oleh masyarakat. Tapi saya yakin Pak Dodi Hanggodo ini tidak seperti itu. Betul, apa yang diputuskan Pak Dodi sesuai dengan keinginan masyarakat, tidak menyalahgunakan wewenang dan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Saudara, terima kasih, dan perlu kami informasikan, kami mengundang Pak Menteri PU untuk datang menonton langsung nobar bersama kami berdua. Di mana? Final Piala Dunia di kantor dan Rawil. Terserah, menunjuk kemana, yang penting kita nonton berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam freedom and fairness.